Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pernahkah kalian berpikir, jalan tol yang kalian lewati setiap hari, jembatan megah yang menghubungkan pulau-pulau, atau bahkan jalur kereta cepat yang modern, itu semua berawal dari mana? Infrastruktur bukan sekadar beton dan baja. Ini adalah urat nadi yang menghidupkan sebuah negara, fondasi dari semua aktivitas kita, dari ekonomi hingga kehidupan sosial. Hari ini kita akan menyelami dunia teknik sipil yang luar biasa dan melihat bagaimana para insinyur merancang masa depan Indonesia melalui berbagai proyek infrastruktur yang menakjubkan. Siap, mari kita mulai. Indonesia saat ini sedang berada dalam era pembangunan infrastruktur yang masif. Kita semua menjadi saksi bagaimana wajah negeri ini berubah. Lihat saja tol Trans Jawa yang membentang lebih dari 1000 km, menyatukan pusat-pusat ekonomi di pulau terpadat di dunia. Proyek ini bukan cuma soal mempersingkat waktu tempuh, tapi juga membuka akses, menghidupkan perekonomian daerah, dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Di ibu kota, MRT Jakarta telah mengubah cara jutaan orang beraktivitas setiap hari, mengurangi kemacetan dan polusi. Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah infrastruktur transportasi modern bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Tidak hanya di darat, kita juga membangun di air. Puluhan bendungan raksasa seperti Bendungan Jati Gede di Jawa Barat atau Bendungan Bendo di Jawa Timur dibangun untuk menjamin ketahanan air dan pangan. Bendungan ini mengairi ribuan hektar sawah, menyediakan air baku untuk industri dan rumah tangga, sekaligus menjadi sumber energi listrik terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga air. Semua proyek raksasa ini adalah hasil dari visi kepemimpinan nasional yang kuat dan kerja keras ribuan insinyur sipil Indonesia. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja di balik layar, memastikan setiap detail konstruksi aman, efisien, dan berkelanjutan. Dampaknya langsung kita rasakan setiap hari. Namun, membangun di negara kepulauan seperti Indonesia tentu punya tantangan yang tidak sedikit. Pertama, kondisi geografis kita yang sangat beragam. Dari pegunungan terjal di Papua hingga rawa-rawa luas di Sumatera, setiap lokasi punya karakteristik tanah dan medan yang unik. Ini menuntut para insinyur untuk terus berinovasi, mencari metode konstruksi yang paling tepat dan efisien. Kedua, ada tantangan kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Membangun di daerah terpencil seringkali jauh lebih sulit dan mahal karena akses material dan tenaga kerja yang terbatas. Pemerintah terus berupaya mengatasi ini, tapi ini adalah perjuangan jangka panjang. Faktor lain yang menjadi tantangan besar adalah biaya konstruksi yang terus meningkat. Harga material seperti baja dan semen sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh kondisi pasar global. Ini membuat perencanaan anggaran proyek menjadi sangat kompleks. Dan yang tidak kalah penting, kita hidup di cincin api Pasifik. Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Oleh karena itu, setiap infrastruktur yang dibangun harus dirancang untuk mampu bertahan dari guncangan alam terkuat sekalipun. Ini bukan hanya soal membangun, tapi membangun dengan cerdas dan tangguh. Menghadapi tantangan sebesar itu, dunia teknik sipil tidak tinggal diam. Inovasi terus lahir untuk memberikan solusi yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah teknologi konstruksi modular. Bayangkan, membangun gedung seperti menyusun balok-balok Lego. Komponen bangunan diproduksi di pabrik dengan presisi tinggi, lalu dirakit di lokasi. Metode ini tidak hanya mempercepat waktu pembangunan secara drastis, tapi juga mengurangi limbah konstruksi dan lebih hemat biaya. Kemudian ada konsep kota cerdas atau smart city. Infrastruktur tidak lagi hanya berupa struktur fisik, tapi juga terintegrasi dengan teknologi digital. Sensor-sensor dipasang di jalan untuk mengatur lalu lintas. Secara otomatis, sistem manajemen air pintar untuk mencegah kebocoran, dan bangunan-bangunan hemat energi yang dikontrol oleh kecerdasan buatan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan bagi warganya. Kita juga semakin sadar akan pentingnya
infrastruktur hijau. Alih-alih hanya membangun beton, kita mulai mengintegrasikan elemen-elemen alam ke dalam desain. Contohnya seperti atap hijau yang bisa menyerap air hujan, taman-taman kota sebagai paru-paru kota, atau trotoar permeabel yang memungkinkan air meresap ke tanah untuk mengurangi risiko banjir. Ini adalah pendekatan holistik di mana pembangunan berjalan selaras dengan alam. Dan untuk menjawab tantangan bencana, lahirlah konsep infrastruktur tahan bencana. Para insinyur kini merancang jembatan yang fleksibel, gedung yang mampu bergoyang mengikuti getaran gempa tanpa runtuh, serta sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi. Teknologi seperti base isolation dan damper seismik menjadi standar baru dalam konstruksi di daerah rawan gempa. Ini semua adalah bukti bahwa inovasi dalam teknik sipil adalah kunci untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih aman dan tangguh. Semua upaya ini mengarah pada satu tujuan besar, visi Indonesia Emas ke 2045. Pada saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat dan merata. Fondasi untuk mencapai visi tersebut adalah infrastruktur yang andal, modern, dan terkoneksi di seluruh penjuru negeri. Infrastruktur bukan lagi hanya menjadi tujuan, melainkan alat untuk mencapai kemakmuran bersama. Bayangkan sebuah Indonesia di mana tidak ada lagi daerah yang terisolasi, di mana logistik berjalan lancar dari Sabang sampai Merauke, dan di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap listrik, air bersih, dan internet. Disinilah peran generasi muda, para calon insinyur sipil masa depan menjadi sangat krusial. Kalianlah yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan ini. Kalian yang akan merancang kota-kota masa depan, membangun pembibitan jembiton ikonik berikutnya, dan menemukan solusi-solusi inovatif untuk tantangan yang mungkin belum kita bayangkan hari ini. Ilmu teknik sipil akan terus berkembang, dan semangat untuk membangun negeri harus terus menyala di dalam diri kalian. Masa depan infrastruktur Indonesia ada di tangan kalian. Jadi kita telah melihat bagaimana pembangunan infrastruktur yang masif sedang membentuk wajah Indonesia saat ini. Kita juga memahami berbagai tantangan berat yang harus dihadapi, mulai dari geografi yang sulit, biaya yang tinggi, hingga ancaman bencana alam. Namun, kita juga melihat secercah harapan melalui berbagai inovasi cemerlang dalam dunia teknik sipil, seperti konstruksi modular, kota pintar, dan infrastruktur hijau yang tangguh. Semua ini adalah bagian dari perjalanan panjang kita menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah visi besar yang membutuhkan kontribusi dari kita semua, terutama para insinyur masa depan. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kamu, proyek infrastruktur apa yang paling penting dan mendesak untuk dibangun demi masa depan Indonesia? Apakah itu kereta cepat antar pulau, pembangkit listrik energi terbarukan, atau mungkin sistem pengelolaan air modern? Tulis jawaban dan alasanmu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.